Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan NIM 123490045 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengimplementasikan logic gate menggunakan Tinkercad. Yang pertama di sini kita ubah untuk judulnya terlebih dahulu, kita ubah ke gerbang logika. Itu pertama itu kita lihat and dan or. Oke, di sini yang akan kita butuhkan yaitu alatnya pertama ada LED. Setelah LED itu ada coin, silver battery gunakan. Terus kemudian setelah itu kita menggunakan resistor. Tahu dulu di sini kita butuh resistor yang 200 ohm ya teman-teman. Setelah itu kita membutuhkan saklar switch SPST, dan kita di sini membutuhkan ada yang namanya IC. Untuk yang pertama ini kita menggunakan gerbang M dulu ya guys ya. Untuk gerbangnya kita membutuhkan IC yang namanya 7408 N-gate. Dan yang terakhir itu kita menggunakan breadboard ya, board small, itu pakai small ya guys. Oke, mungkin itu saja. Habis itu kita mulai merangkai. Di sini kita merangkai pertama itu adalah pindahkan ke sini. Oke, di sini yang pertama kita nyambungin untuk ini, untuk sini kita memasukkan ke plus, kita tandai dengan warna merah. Dan untuk yang negatif ini kita masukkan ke negatif, kita tandai dengan warna hitam. Di sini ini atas bawah harus saling keterkaitan, berarti untuk plus kita masukin ke arah plus, kita ubah dengan warna merah. Oke, dan ini dengan yang min, kita ubah dengan warna hitam. Kemudian setelah itu kita mulai memasukkan rangkaian ya teman ya. Untuk memasukkan rangkaiannya pertama itu ada saklar. Terlebih dahulu kita akan masukkan di sini, kita akan menerapkan saklar itu di bagian nomor 7. Oke, sini kita menerapkan di bagian nomor 7. Oke, di sini nomor 7 sampai nomor 11 ya. Iya, sampai nomor 11. Kemudian kita menggunakan untuk IC-nya itu kita masukin ke angka 14 di sini. Nah, di sini kemudian untuk resistornya kita taruh di bagian F sini. Itunya. Kemudian di sini untuk LED kita taruh di bagian atas sini, lalu tersambung. Oke, setelah selesai kita penempatan komponennya, kita akan menghubungkan
satu sama lain. Yang pertama itu kita hubungkan untuk 1B ini, kita hubungkan dengan sinyal positif. Kita hubungkan ini dengan yang ini dengan yang ini. Jadi 1B dan 2B ini harus keterkaitan. Ini kita ubah dulu warna merah. Ini juga warna merah. Oke. Setelah itu di sini selanjutnya itu di sini untuk bagian ini juga harus terhubung, teman-teman. Ini jadi ini untuk kenapa kita taruh di sini, kenapa nggak di sini? Karena untuk rangkaiannya itu untuk sesuai breadboardnya itu sudah sejalur, teman-teman. Jadi kalau ini sejalur dengan ke sini, ke kanan dan ke kiri, ini atas ke bawah di bagian sini. Itu, teman-teman. Kemudian di sini kita menghubungkan untuk si IC-nya ini. Ini harus berhubungan dengan posisi plus. Kita sambungkan. Kita posisi plus, kemudian di sini ada ini bagian lampu ya juga berhubungan, teman-teman, dengan negatif. Kalau yang lampu ini kita ubah dulu menjadi warna hitam. Setelah itu kita masukin input dan ini untuk 1A ini kita masukin ke input 1 dan 1B. Untuk yang 1A ini kita masukkan ke ini. Oke, kita ubah warnanya warna lagi orange. Kemudian di sini untuk warna kita mau coba hubungkan ke 2B. Kita ubah menjadi warna green, teman-teman. Oke. Setelah itu untuk bagian sini terhubung dengan bagian minus supaya bisa menghantarkan energi sedikit, teman-teman. Dan di sini kita untuk ininya menuju ke bagian sini, teman-teman, untuk menyambungkan ke bagian resistor sini. Sini kita sambung lagi sampai menuju ke bagian resistor. Kita ubah menjadi warna coklat. Setelah semuanya terhubung, di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk bagian lampunya. Pertama kita start simulation terlebih dahulu. Di sini kita baca dalam N ini itu ketika input A, B nya itu 0, maka outputnya itu tidak mengeluarkan apapun. Ketika kita nyalakan satu, baik di A atau B itu tidak mengeluarkan apapun. Tapi ketika kita menyalakan semuanya, itu akan menghasilkan hasil output menyala ya, teman-teman. Kita coba terlebih dahulu mungkin sini. Satu itu tidak menyala, maupun yang sebelah tidak menyala. Jadi ketika kita nyalakan 2, seperti ada kesalahan. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Dahulu di bagian sininya sudah berhasil.
simulation terlebih dahulu. Oke, ternyata kita di sini mungkin kita buang terlebih dahulu. Ini langsung kita akan coba kembali teman simulation. Tidak. Oke, ternyata salah di rangkaian ya teman-teman. Jadi semuanya terhubung dan berhasil teman-teman ya di sini. Untuk bagian N, kemudian selanjutnya itu kita menggunakan di bagian OR ini kita menggunakan stop simulation terlebih dahulu. Ini IC kita copot, kita menggunakan IC yang namanya itu 7432 untuk OR ya teman-teman. OR itu dipasang di bagian sini. Taruh sini dulu. Oke, setelah dipasang, kita coba lihat terlebih dahulu untuk bagian teman-teman. Di bagian OR ini kita baca terlebih dahulu. Di sini adalah ketika input A dan B-nya itu 0, maka hasilnya 0. Ketika kita menyalakan salah satu, mau di A ataupun di B, itu akan menyala. Nah, ketika di akhirnya kita menyalakan input A dan B, itu menghasilkan menyala juga teman-teman. Jadi coba terlebih dahulu. Di sini kita start simulation. Oke, di sini kita menyala dulu ya. Di sini kita menyala, kita nyalakan salah satu, itu menyala. Nyalakan salah satu lagi, itu menyala. Dan kita nyalakan dua-duanya, itu menyala juga. Jadi kesimpulannya di gerbang OR ini tidak ada memiliki perbedaan ya dengan gerbang sebelumnya, gerbang N. Dan selanjutnya itu kita memasuki yang selanjutnya, yaitu adalah stop simulation dulu. Yaitu gerbang logika NAND and NOR. NAND and NOR. Oke. NAND and NOR. Kemudian kita ganti ini ya. Kita sudah ganti menjadi gerbang yang lain teman-teman ya. Gerbang NAND ini kita menggunakan IC itu 7400 gerbang. Sama seperti yang tadi kita letakkan di sini, tidak ada perubahan di dalam rangkaian ini. Dan di sini kita baca terlebih dahulu untuk gerbang NAND itu ketika tidak menyala, input A dan B-nya itu 0, itu menghasilkan 1. Ketika salah satu itu 1, maka outputnya menghasilkan 1. Dan kebalikannya, di sini juga untuk input A itu 0 dan input B itu 1, maka outputnya keluaran 1. Tapi sini berbeda dengan gerbang sebelumnya, yaitu di sini ketika input A dan input B itu sama-sama 1, maka outputnya keluarannya itu adalah 0. Jadi kita akan coba di sini, yaitu pertama kita start simulation. Nah, di sini posisinya menyala, benar ya teman-teman ya, tadi ya sudah kita baca. Bang itu ketika itu menghasilkan 1. Kemudian kita nyalakan 1, itu masih tetap menyala. Kita nyalakan 1 lagi, itu tetap menyala. Tapi ketika kita menyalakan dua-duanya secara bersamaan, itu untuk LED-nya posisinya itu mati, teman-teman. Nah, ini merupakan gerbang dari gerbang NAND ya, teman-teman. Kemudian di sini kita stop simulation dan kita berpindah ke gerbang selanjutnya, yaitu adalah gerbang
itu gerbang NOR. Gerbang NOR itu kita menggunakan IC 7402. Oke. Di sini ada perbedaan teman-teman. Di sini untuk kabelnya itu memiliki perbedaan. Perbedaan di mana? Perbedaan di seperti di sini. Ini untuk input 1A-nya itu kita masukin ke input 1B. Diketik teman-teman. Sini kita pindah ke sini dulu. Dan yang satunya kita pindah ke nomor 1. Ini untuk gerbang NOR. Selanjutnya kita akan coba terlebih dahulu. Untuk di sini hanya ini sih untuk perbedaannya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, kita start simulation. Kita baca terlebih dahulu untuk gerbang NOR ini gimana. Nah, jadi untuk ketentuan gerbang NOR itu adalah ketika input A dan B-nya itu 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Ketika input A itu menghasilkan 1 dan input B itu menghasilkan 0, kita menghasilkan 0, itu maka output ya 0. Dan sebaliknya juga, input A 0, input B 1 itu menghasilkan 0. Dan di sini ada persamaan dengan gerbang NAND ini, itu adalah ketika input A dan B 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Kita coba untuk kita matikan terlebih dahulu kali ini. Kita matikan itu menyala teman-teman ya. Tapi ketika kita salah satu kita nyalain itu mati, dan salah satu lagi kita nyalain itu mati. Jadi ketika kita nyalakan dua-duanya itu sesuai dengan data yang di atas tadi, itu sama-sama mati teman-teman. Oke, jadi kesimpulan di sini ya, ketika saklar ya tidak dinyala, switchnya tidak dinyalakan, maka lampu LED akan menyala teman-teman. Oke, selanjutnya kita menggunakan gerbang selanjutnya teman-teman ya. Gerbang selanjutnya itu adalah NOR. Gerbang SOR and XNOR. Nah, untuk gerbang ini ada keterbalikan ya teman-teman ya, di antara kebalikan dari XNOR ini adalah kebalikan dari NOR. Oke. Di sini untuk XOR itu kita menggunakan apa yang namanya komponen IC 7486 untuk XOR. Di sini kita ada pengembalian kembali teman-teman. Di sini kita balikin ke awal, dan ini kita akan balikin ke sini juga. Kita balikin ke awal lagi teman-teman. Kita rapihin dulu. Jelek sekali ternyata. Oke. Setelah kita rapikan, kita baca datanya. Untuk XOR ini kayak 0 input 0, input A dan B itu 0, maka outputnya adalah 0. Ketika input A itu 0, input B itu 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Ketika input A nya 1, input B nya 0, itu maka menghasilkan 1. Ketika input A dan B 1, itu maka menghasilkan output 0. Akan kita coba, kita start simulation. Di sini sudah kita start. Kita akan coba nyalakan satu. Untuk satu ini sesuai dengan data yang ya. Jadi ketika input A nya 1, maka keluar menyalakan LED ya. Ketika kita matikan, kita nyalakan yang kedua, itu sama ya, menyala ya teman-teman ya. Ketika kita nyalakan barengan, itu akan menghasilkan mati teman-teman, tidak menyala untuk LED nya. Ini penjelasan untuk gerbang XOR. Selanjutnya kita stop simulation terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba gerbang XNOR. Untuk gerbang XNOR ini kita menggunakan yang namanya IC dari 7486. Dan IC ini
7486 dan juga 7404. Ini kan 7404 04 7404. Oke. Satu. Nah, ini teman-teman. Oke, sudah berhasil. Dan di sini diputus teman-teman. Ini kita nyampe di angka 22 saja teman-teman. 22. Di sini akan dilanjutkan oleh 23-nya kita lanjutkan menuju sampai 30. Oke. Setelah itu kita di sini tambahan untuk menaikin angka 22 ini ke sini. Kita ubah menjadi warna hijau. Oke. Kita ubah warna merah. Sesuai dengan yang saya lupa. Oke, di sini mungkin sudah selesai untuk ini. Kita akan coba teman-teman untuk gerbang eksternal. Ini gerbang terakhir, yaitu di sini itu membacakan adalah ketika input A dan B itu 0 maka outputnya adalah 1, dan ketika salah satu dinyalakan yaitu input A0, input B1 maupun input A1, input B0 itu akan menghasilkan 0, dan ketika input A dan B itu 1 maka outputnya menghasilkan 1. Oke, kita coba start simulation untuk percobaan terakhir. Oke, di sini untuk dua-duanya nyala, satu itu tidak menyala teman-teman, sesuai dengan datanya. Yang satu lagi itu tidak menyala. Kita matikan dua-duanya, itu akan menyala. Oke, ini merupakan contoh tutorial dari logic gate dari 6 gerbang, yaitu gerbang AND, OR, NAND, NOR, SOR, dan XNOR yang telah saya praktikkan dan implementasikan ke dalam simulasi, yaitu gerbang logika Tinkercad. Mungkin cukup dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya minta maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.